Baik, selamat pagi. Semoga kita sehat selalu. Jadi hari ini saya akan berbagi mengenai siklus jantung manusia. Oke, nah sebelum itu kita akan melihat terlebih dahulu struktur dari jantung manusia. Oke, seperti kita ketahui bahwa jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium di atas serambi kanan, kemudian atrium kiri atau serambi kiri, kemudian ventrikel kanan atau bilik kanan, ventrikel kiri atau bilik kiri. Nah, jantung juga diperlengkapi dengan katup yang mencegah adanya aliran darah balik dari ventrikel ke atrium. Nah, katup yang menghubungkan antara atrium kanan dan ventrikel kanan ini disebut dengan katup tricuspidalis. Kemudian yang menghubungkan antara ventrikel kiri dengan atrium kiri disebut dengan katup bicuspidalis. Nah, selain 2 katup ini juga terdapat katup yang disebut dengan katup semilunaris, yaitu katup yang menghubungkan antara ventrikel kiri dengan aorta dan ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis. Oke. Nah, jantung itu memperoleh darah baik dari seluruh tubuh ataupun dari paru-paru. Darah dari seluruh tubuh itu akan masuk ke atrium kanan jantung melalui 2 pembuluh darah utama, yaitu vena cava superior. Ini akan membawa darah dari tubuh bagian atas, seperti misalnya leher, kepala, kemudian tangan. Kemudian vena cava inferior yang akan membawa darah dari bagian bawah tubuh, yaitu mulai dari dada, kaki, dan organ lainnya. Sedangkan darah yang berasal dari paru-paru akan masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Nah, kemudian darah ini akan masuk ke ventrikel untuk selanjutnya dipompa oleh ventrikel. Nah, ventrikel kanan akan memompa darah ke arteri pulmonalis dan selanjutnya masuk ke jantung. Ke paru-paru. Sedangkan ventrikel kiri akan memompa darah ke aorta yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ada hal yang menarik di sini kalau adik-adik amati bahwa dinding dari ventrikel kiri itu jauh lebih tebal daripada ventrikel kanan. Nah, kenapa demikian? Karena ventrikel kiri itu memompa darah yang jaraknya lebih jauh daripada ventrikel kanan, yaitu ke seluruh tubuh. Sehingga dibutuhkan energi yang lebih besar untuk mendorong darah tersebut. Nah, secara garis besar, siklus jantung dibagi menjadi 2, yaitu sistol ketika jantung berkontraksi dan diastol ketika jantung berrelaksasi. Nah, sistol kemudian dibagi menjadi 2, yaitu sistol atrium yang terjadi 0,1 detik lebih awal daripada sistol ventrikel. Nah, pada sistol atrium di sini darah akan dipompa ke ventrikel, sedangkan pada sistol ventrikel darah akan dipompa ke seluruh tubuh. Nah, setelah fase sistol ini darah akan masuk ke fase diastol di mana jantung akan diisi dengan darah yang berasal baik dari paru-paru ataupun seluruh tubuh. Nah, siapa yang mengatur siklus jantung seperti ini? Oke. Nah, siklus jantung diatur secara miogenik atau diatur oleh sel-sel otot khusus yang disebut dengan SA node. Nah, SA node ini terletak di atrium kanan.
Nah, rangsangan atau sinyal dari S anode itu akan disebarkan ke seluruh atrium dan kemudian ditangkap oleh nodus kedua yang dikenal dengan nama AV node. Nah, AV node ini, sinyal dari AV node ini kemudian akan dibawa ke ujung jantung oleh suatu suatu berkas yang disebut dengan berkas His dan kemudian disebarkan ke seluruh ventrikel oleh serabut Purkinje. Yang ini serabut Purkinje. Nah, bagaimana proses lengkapnya? Mari kita lihat bahwa yang pertama di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa sinyal dari S anode itu akan menyebar ke seluruh atrium, ya kan, sehingga menyebabkan atrium mengalami kontraksi. Nah, selanjutnya sinyal tersebut akan ditangkap oleh AV node dan di sini terjadi pelambatan hantaran sinyal dari AV node ke berkas yang lain. Inilah yang kemudian menyebabkan kenapa atrium itu 0,1 detik berkontraksi lebih cepat daripada ventrikel. Nah, dari AV node kemudian sinyal disebarkan ke apeks jantung oleh berkas His dan selanjutnya disebarkan ke seluruh ventrikel oleh berkas atau oleh serabut Purkinje. Nah, yang kemudian diikuti oleh kontraksi dari ventrikel. Nah, selama siklus jantung, darah akan mengalir didasarkan oleh adanya perbedaan tekanan antara tiga pembuluh, yaitu aorta atau arteri pulmonalis kalau kita bicara tentang serambi jantung bagian kanan, kemudian tekanan ventrikel dan tekanan atrium. Oke. Kita lihat pada titik ini tekanan atrium, yaitu garis hijau, itu lebih tinggi daripada tekanan ventrikel. Nah, ini menyebabkan kemudian darah akan mengalir dengan bebas ke ventrikel. Nah, kemudian atrium akan mengalami sistol atau kontraksi yang ditandai dengan peningkatan tekanan di atrium, dan ini akan memberikan darah tambahan ke ventrikel. Kemudian ketika tekanan di ventrikel ini lebih tinggi daripada tekanan di atrium, maka katup yang menghubungkan katup ini atau katup di sini yang menghubungkan antara ventrikel dan atrium itu akan mulai tertutup. Dan selanjutnya, ya kan, di fase ini, ya kan, di fase ini kita bisa lihat tekanan di ventrikel terus meningkat, ya kan, namun lebih rendah daripada tekanan aorta, sehingga di sini darah belum bisa dipompa keluar jantung. Nah, pada fase ini jantung dikatakan berkontraksi secara isometrik. Dia berkontraksi ditandai dengan adanya peningkatan tekanan, tetapi dia tidak mengalami perubahan ukuran karena memang darah belum bisa dipompa keluar. Nah, pada titik ini tekanan pada ventrikel lebih tinggi dari tekanan dari aorta. Nah, peristiwa ini kemudian akan memicu katup antara ventrikel dan aorta terbuka, sehingga darah kemudian akan dipompa ke paru-paru atau ke seluruh tubuh kalau lewat aorta. Di sini jantung dikatakan berkontraksi secara isotonik karena dia mengalami pengecilan ukuran. Nah, pada titik ini kita bisa melihat bahwa tekanan di aorta lebih tinggi daripada ventrikel, sehingga memicu terjadinya penutupan katup antara ventrikel dengan aorta di sini, dan kemudian ya kan,
Dan kemudian di sini tekanan pada ventricle terus menurun karena dia memang ventricle mengalami relaksasi. Nah, setelah fase ini, maka kita bisa lihat pada titik ini, ya kan, tekanan pada atrium mulai lebih tinggi daripada ventricle kembali, sehingga siklus jantung akan dimulai kembali dengan pengisian darah dari atrium ke ventricle. Nah, itu yang bisa saya bagi hari ini. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar dan semoga video ini membantu. Terima kasih.